Buat gue jaga mata sih penting, karena dari mata turun ke hati ya, dari hati nyasar ke dompet pasti. Kan gitu. Jadi sesuatu yang lu liatin terus lama-lama lu pasti pengen kan. You buy things that you don't Iya, need setuju. to impress the people that you don't like with the money that you don't have. Sedih banget hidup kayak gitu. Oke semuanya, kembali lagi di program kita pada hari ini, Today's Message Podcast. Dan pastinya teman-teman walaupun di masa pandemi ini berdiam-diam di rumah, tetap semangat di dalam Tuhan, amin. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang pasti kalian kalau suka main Instagram kenal sama dia nih. Dia adalah Pastor Christopher Tapiheru. Halo Pastor Christopher, apa kabar? Halo. Glad to be here again. Mudah-mudahan gak ada yang bosan ya sama saya. Ya enggak, pastinya kita tetap semangat nih, tetap antusias mau denger obrolan kita pada hari ini. Gimana Kak Kristo, sehat? Puji Tuhan sehat bro. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah Kak, nih hari ini kita akan bahas satu topik tentang lifestyle ya. Karena di bulan ini kita memang lagi bahas bulan tentang lifestyle, tentang gaya hidup. Minggu lalu kita baru bahas tentang gaya hidup sehat bersama gembala kita Pastor Leo. Dan sekarang kita mau bahas tentang gaya hidup, tentang memberi versus konsumtif gitu. Karena kan di masa saat ini, di era-era saat ini, anak-anak muda, bukan juga anak muda sih, tapi juga ibu-ibu, om-om gitu ya, senang belanja, senang sangat mudah sekarang untuk mendapatkan segala sesuatunya hanya dengan handphone kita gitu. Mau makan, mau beli, mau itu segala macam, itu kita bisa dapat dengan mudahnya gitu. Nah sekarang aku mau nanya-nanya nih, kita mau ngobrol sama Kak Kristo. Yang pertama adalah, apa sih yang membuat seseorang itu bisa punya gaya hidup yang konsumtif? Kalau menurut pemikiran Kak Kristo gimana nih? Apa sih sebenarnya yang buat orang tuh akhirnya konsumtif gitu? Secara manusiawi atau manusia duniawinya, kita ini nggak kenal sebenarnya kata cukup. Somehow kita nggak tahu cukup tuh apa, jadi kita selalu coba untuk miliki lebih banyak gitu ya, beli lagi atau kumpulin apa gitu. Dan itu selalu emang di natur manusia itu, kita hampir nggak mengenal rasa cukup sebelum kita mengenal Tuhan ya. Istilahnya ya, before kita bisa bilang Christ is enough ya, Kristus itu cukup. Kita nggak tahu itu cukup itu apa, jadi kita cenderung konsumtif. Terus kecenderungan manusia juga untuk menjadikan apapun yang kita senangi itu jadi kayak semacam sesembahan ya. John Calvin bilang hati manusia tuh kayak pabrik berhala. Jadi apapun dan siapapun yang kita suka tuh cenderung kita berhalakan. Dan itu yang bikin kita jadi kerap kali jadi konsumtif. Dan ya karena efek dari memiliki sesuatu yang baru itu memberikan kesenangan mungkin ya buat daging kita, itu yang bikin orang jadi konsumtif sih. Oke, so jadi kita bisa lihat di sini bahwa manusia itu pada dasarnya nggak ada yang cukup kali ya. Jadi dari situlah yang memulai atau yang membuat akhirnya setiap kita ya selalu pengen buat kita, dapat buat kita pengen beli buat kita gitu ya Kak ya. Nah sekarang aku mau nanya kalau jadi konsumtif. Iya, jadi konsumtif gitu kan. Nah kalau aku mau nanya nih sekarang dari sisi Kak Kristo sendiri, pernah nggak sih Kak Kristo pernah punya satu pengalaman di mana hobi banget ya sama sesuatu nih, ya kan? Mungkin kalau zaman sekarang tuh orang-orang kan mungkin hobi sama Korea gitu kan, atau mungkin hobi sama game permainan yang sampai akhirnya tuh duitnya bisa habis tuh gara-gara itu doang gitu. Bahkan game-game online sekarang pun kita kan bisa beli avatar, karakter segala macam tuh bisa akhirnya ngebuat kita tuh habis uang kita untuk itu gitu. Nah kalau Kak Kristo sendiri pernah nggak sih punya pengalaman di mana punya hobi dan akhirnya sempet jadi kayak hampir atau mungkin sudah konsumtif gitu? Oke, punya hobi itu sesuatu yang sehat sebenarnya, ternyata dibutuhkan ya. Gue dari dulu emang dari masih nggak punya duit, masih sekolah gitu ya, masih konsumtif, suka musik. Terus dalam pertumbuhan iman gue, karena gue nggak sekolah Alkitab, gue banyak beli buku rohani. Gue suka musik, terus suka buku. Habis itu belakangan justru ketika mulai pelayanan, karena stress level yang cukup tinggi, teman-teman gue bilang gue harus punya hobi yang lain. Dan gue ngakalinnya waktu itu karena gue dulu suka sepak bola juga. Dulu main, cuman sekarang udah nggak kuat lah ya mau main juga. Sekarang juga nonton juga kadang nggak kuat, maksudnya malam-malam kan pertandingannya. Jadi gue dulu tiap pelayanan di kota mana tuh selalu gue coba cari jersey
kota Oke. tersebut. Jadi apapun itu Hmm. klubnya. Jadi itu cuman buat pengalihan aja biar gue nggak ada sesuatu yang menyenangkan yang gue lakukan lah. Dan itu ya itu cukup. Yang kalau yang hobi yang berdasarkan tempat pelayanan sih nggak terlalu konsumtif ya, nggak bikin gue konsumtif karena beberapa kerap kali juga dicariin sama yang ngundang ya. jadi jadi, jadi gue selalu jadi bagian kayak oleh-oleh lah ya. Kalau gue Iya, pelayanan di iya, situ iya. oleh-olehnya itu. Dan yang konsumtif paling musik sih. Gue dari dulu Musik emang ya. suka musik, jadi gue lumayan ngumpulin CD dan dari band-band yang gue suka. Kadang kalau CD-nya nggak dapet, gue cari piringan hitamnya hanya untuk koleksi album-albumnya biar lengkap gitu. Karena buat gue sebagai dulunya anak band gitu ya, emang gue cukup apresiasi sih musik dan senimannya gitu, seniman musiknya Iya, gitu. iya, Dan iya. buku dulu bahkan zaman gue kerja juga gaji gue banyak habis beli buku ya sebelum gue merit ya. Tapi habis itu kan udah punya tanggung jawab, gue udah ngerti lah cara ngaturnya gimana. Itu sih. Dan ternyata punya hobi juga sehat banget sih buat jiwa kita ternyata. Oke, Gitu. tapi jadi menurut Kak Kristo dari pengalaman ini kita salah nggak sih sampai akhirnya konsumtif untuk sesuatu yang lahir dari hobi kita gitu? Itu jadinya salah nggak tuh? Maksudnya jadi kurang tepat atau gimana nih? Salah kalau kebutuhan primer lo jadi terabaikan, artinya malah nggak cukup untuk hal-hal yang penting gitu ya. Terus salah juga kalau lo akhirnya malah jadi nggak bisa memberi karena habis buat diri lo sendiri, hal-hal yang sebenarnya bentuknya tadi sekunder banget ya hobi itu, ya nggak sih? Bukan yang utama gitu. Jadi jangan sampai lo beli macam-macam ternyata jadi nggak bisa bayar kos-kosan misalnya. Lo mesti bayar kontrakan atau lo mesti bayar uang kampus kuliah misalnya, tiba-tiba malah kepake buat yang lo suka gitu. Itu jadi salah ketika kebutuhan utama kita malah jadi terbengkalai, jadi kesulitan dan bahkan juga kita jadi nggak mampu memberi untuk to be generous. Itu jadi salah ketika itu sih sebenarnya. Dan kita jadi nggak punya tabungan ya untuk masa depan karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kita juga harus bijaksana ya, punya tabungan. Dan kalau itu jadi bikin semua jadi lari ke hobi, buat gue hobi itu jadi menjelma jadi berhala ya. Seperti yang tadi, balik ke poin pertama tadi, bahwa hati ini kayak pabrik berhala. Kita cenderung memberhalakan segala sesuatu. Dan berhala jeleknya apa? Selalu menuntut tumbal, bro. Ngerti ya? Jadi pasti ada yang dikorbanin, dan jangan sampai yang kita korbanin tuh kita punya kebutuhan dasar, apalagi kalau udah menikah ya, jadi keluarga kita yang kita korbanin untuk hobi. Itu sih paling. Iya. Oke, jadi intinya adalah kalau kita masih mau menjalankan hobi kita mau beli ini, mau beli itu, kita mesti ukur ya dari sisi tanggung jawab berarti ya ini ya. Sisi tanggung jawab ya, baik tanggung jawab kita bisa wajarnya sih. Iya. Baik dalam hal kita memberi dan juga dalam tabungan kita, jangan sampai akhirnya kita juga nggak bisa memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab kita gitu kan, karena keinginan atau menjadi hobi-hobi kita ini gitu ya. Nah ini perlu dicatat banget nih sama teman-teman semua yang menyaksikan. Jadi pastikan untuk kita bisa melihat nih apa yang menjadi kepentingan kita sebelum kita mau melanjutkan dalam hobi-hobi kita nih. Oke, nah selanjutnya nih Kak Kristo ya. Di masa-masa gini kan toko online banyak nih ya, toko online, terus juga mungkin ojek online ya, dan mudah untuk kita bisa belanja sana sini. Bahkan udah banyak yang bikin kategori sesuai dengan hobi dan barang-barang kesukaan kita. Nah menurut Kak Kristo gimana sih caranya supaya kita tuh nggak mudah tergiur dan akhirnya kita nggak jadi konsumtif nih di era yang seperti saat ini? Karena kan kayaknya semuanya tuh offering datang gitu ya, buka Instagram ketemu, buka ini ketemu. Nah itu kan yang sering kali ngebuat kita jadi kayak ada satu trigger untuk kita akhirnya beli ini, beli itu, jadi boros gitu. Nah gimana caranya nih kita sebagai mungkin anak muda, bukan juga anak muda ya, tapi juga orang-orang yang dewasa yang sudah mengerti main sosmed nih kan sering kena nih kayak gini-ginian nih. Nah gimana menurut Kak Kristo? Buat gue jaga mata sih penting, karena dari mata turun ke hati ya, dari hati nyasar ke dompet pasti. Kan gitu. Jadi sesuatu yang lu liatin terus lama-lama lu pasti pengen kan. Tadinya mungkin cuma lihat doang gitu, tapi ketika lu semakin renungin, semakin lu perhatiin, malah jadi akhirnya jadi dimakan ya. Kayak Hawa ya. Hawa kan gitu kan, ngeliatin tuh buah, kenapa ya nggak boleh dimakan gitu kan. Tapi kayaknya menarik gitu tampangnya, soalnya kayaknya enak nih untuk dimakan kan, tuh karena dia terus ngeliatin kan. Buat aku salah satunya itu sih, kita jaga mata kita lah sebisa mungkin, nggak perlu sekelibetan kelihatan ya oke, cuman kalau direnungin tuh nggak perlu gitu, karena yang direnungin pasti ntar ujung-ujungnya pasti dibeli. Terus aku juga
Menarik nih, Aku direnungin ya. juga saya set boundaries juga sih. Iya, jadi dilihat ya udah, cuma jangan diliatin terus. Kalau diliatin terus nanti ujung-ujungnya dibeli pasti. Dan tanyakan ini sih, aku penting. Ini aku kan juga buat diriku sendiri sih. Tanyakan kepada diri kita, apakah kamu benar-benar membutuhkan barang apapun yang sedang kamu lihat-lihat itu. Itu aja yang mesti ditanyain sih sebenarnya. Ya Oke. misalnya naksir, ada Oke. kaos bagus atau topi. Gue lumayan orangnya lumayan demen topi juga. Banyak banget topi di sebelah gue. Iya, Jadi iya, iya. emang demen topi gue orangnya tuh. Di sini itu topi semua. Waduh. Emang lumayan demen topi, dan selalu kalau lihat topi bagus tuh kayak wah ini keren nih gitu kan belum punya. Cuman gue selalu bertanya kepada diri gue, emang lu perlu topi yang baru lagi? Udah terlalu banyak yang lu punya. Ya apakah lu membutuhkannya? Pertanyaan itu. Ya apakah kamu benar-benar membutuhkan barang apapun yang sedang dilihat itu? Itu sih yang mesti ditanyain ke diri sendiri. Oke. Jadi kita harus lihat ya, seberapa kita membutuhkan itu yang menjadi pemikiran dan pertimbangan sebelum kita melanjutkan ya. Jaga mata nih penting nih teman-teman ya. Jadi jangan biarkan tuh kita tergiur tuh karena kita pikirin terus pengen gitu ya. Nah lanjutnya nih Kak, bagaimana nih kalau pekerjaan kita menuntut kita tuh harus punya gadget yang mumpuni gitu istilahnya ya. RAM-nya mesti kencang nih, mungkin yang suka komputer, gaming segala macam. Terus harus ganti HP, ganti komputer, terus fashion juga kan kita sekarang ini kayaknya semua orang tuh di Instagram menunjukkan fashion yang terbaru, TikTok kan gitu ya. Itu kan pengen yang terupdate gitu. Atau mungkin karena pekerjaan kita mengharuskan kita juga kadang-kadang harus ada fashion yang terbaik gitu loh, yang terbaru. Nah, menurut Kak Kristo gimana sih supaya atau gini, apakah hal ini ketika kita lakukan termasuk bagian dari sesuatu yang sifatnya konsumtif nggak nih? Karena kan rasanya kayak gue perlu RAM-nya lebih tinggi, gue perlu laptop lebih baru gitu kan. Nah, itu termasuk konsumtif nggak menurut Kak Kristo? Kalau kebutuhan kebutuhan yang seperti itu buat gue ya, kalau emang kerjaannya menuntut demikian ya emang harus diikutin, karena kalau nggak update dan kerjaan kita jadi terhalang ya. Jadi terbatas karena semua kerjaan sekarang kan beralih semua ke online ya rata-rata. Iya betul. Dan itu emang sesuatu yang mesti diikutin, kalau nggak ketinggalan kan kita jadi terhalang, kerjaan kita malah jadi nggak kelar karena penghalang dari si mumpuni atau enggaknya gadget yang kita miliki gitu misalnya. Cuman kalau berkaitan dengan fashion misalnya ya, buat gue pribadi, kalau fashion ini sesuatu yang perlu nggak perlu untuk lo ikutin. Ya kalau tadi yang tentang gadget yang RAM-nya harus tinggi untuk ngikutin kerjaan kita biar beres gitu ya. Jika memang dirasa perlu ya buat saya silakan, jangan sampai kerjaan kita terhalang karena keterbatasan itu. Tapi berkaitan dengan fashion ini pure kita nggak mau kalah sama orang biasanya. Ini pure kita bisa punya pilihan. Misal contoh orang paling canggih yang adalah yang salah satu yang bikin si Apple misalnya. Ya, Steve Jobs. Jobs dari dulu bajunya gitu-gitu doang. Lu perhatiin deh. Ya kan? Bajunya itu aja udah. Dari dia muda, setiap dia presentasi lu perhatiin deh. Bajunya itu aja. Ya kan? Mark juga sama. Zuckerberg, Facebook. Ya enggak? Itu aja udah. Artinya apa? Ini kalau fashion buat gue pilihan sih. Ya lu bisa pakai baju yang itu doang, tapi kelihatan tetap rapi dan tetap jadi diri lu sendiri. Atau lu harus ikut tren dan muter-muter digiring jadi ekor bukan jadi kepala gitu istilah Kristennya. Kalau fashion buat gue pilihan sih. Iya. Tapi kalau kebutuhan tadi untuk kerjaan, ya misal itu udah sebuah kebutuhan yang harus diikuti. Itu nggak masuk konsumtif, itu masuk kebutuhan keperluan kita ya. Tapi kalau fashion itu sangat-sangat mungkin jadi konsumtif sih, karena lebih ke ego, ya lebih ke kayak ya lebih ke keinginan pribadi sih, nggak ada urusannya sama keperluan kita gitu. Iya. Mungkin kecuali kalaupun tadi yang kita bicara soal kayak komputer atau misalnya handphone gitu, tuh tergantung juga balik lagi kali Kak ya. Maksudnya kalau emang tuh pekerjaan oke, tapi kalau misalnya kita cuma karena suka main game gitu kan, yang which is sebenarnya belum bisa menghasilkan dan cuma karena mau ikut-ikutan ya, kecuali mungkin emang ada teman-teman yang suka gaming yang artinya bisa menghasilkan uang gitu kan dari permainan gamenya gitu. Tapi kalau enggak kayaknya juga mesti pikir-pikir juga kali Kak ya, bener nggak sih? Kecuali kalau memang selalu pertimbangan itu apakah ini primer, sekunder atau bahkan tertier ya, bener-bener nggak terlalu penting. Jadi buat gue selalu balik ke sana. Kalau lu emang gamer atau bahkan lu YouTuber yang gamer ya,
atau bahkan Iya. bahkan sampai kayak atlet game kan ada ya. Buat gue ya itu emang kerjaan lo, justru emang harus Iya. ya kayak gue desainer grafis kan. Maksud gue nggak Iya. mungkin kan komputer gue bukan yang paling mumpuni Buat untuk grafis. mempermudah semua pekerjaan grafis gue. Iya. Itu sebuah kebutuhan sih, makanya balik lagi perlu apa enggak gitu aja. Pertanyaannya gitu deh. Kalau emang perlu ya udah sikat. Beli. Gitu. Iya. Iya, kalau emang nggak perlu, ini pilihan, bisa iya bisa enggak. Ya bisa jawab enggak berarti kan. Nggak harus selalu nggak harus selalu diiyain. Iya. Kalau diiyain soalnya nggak ada ujungnya, bener nggak? Iya, benar. Nggak ada ujungnya. Iya, apalagi kalau misalnya berujungnya kepada utang gitu kan ya, karena kita mau beli, terus kita jadi pinjam ngutang gitu kan, jadi membuat keuangan kita jadi nggak beres gitu kan, itu juga mungkin mesti diperhatiin juga kali Kak ya. Itu sih paling parah sih. Apalagi Bayangin, sekarang, lu beli barang yang lu nggak perlu, to impress people you don't like with the money that you don't have. Ngerti gak? iya, Nangkep gak? You buy things that you don't need iya, setuju. to impress the people that you don't like with the money that you don't have. Sedih banget hidup kayak gitu. Bener ya? Sedih banget hidup kayak gitu. Bener ya? Bener. Capek lah asli hidup kayak gitu tuh. Itu kan ngaruh ke kita punya kecenderungan manusiawi lagi ya, fear of man issue. Fear of man, kita lebih takut apa kata orang, terus kita lebih utamain gengsi kita. Gitu. Itu bahkan menunjukkan kerap kali kalau bicara tentang gambar diri ya, itu bicara tentang insecurities ya. Kita insecure sama siapa diri kita dalam Tuhan, jadi somehow gue mesti beli baju branded untuk menunjukkan ini gue gitu loh. Terus kalau pakai baju biasa terus itu bukan lu gitu. Itu sih paling yang mesti diperhatiin. Betul. Ya apalagi sekarang ini kan gampang banget ya, cicilan 0% ya kan. Cicilannya 1, terus besok ada lagi, 0% ini kan 0% lagi gitu kan. 0. Tapi ujung-ujungnya ketika tagihan datang kan, wah. Kredit tanpa ampunan ya. Iya, kredit tanpa ampunan. Ampunan. Ya, oke. Nah, lanjut nih Kak. Ini kan tadi kan udah bicara soal kita keperluan atau kebutuhan dan juga apa yang kita memang digeluti gitu ya, kalau memang kita lakukan itu untuk menghasilkan dan memang itu kebutuhan ya it's okay gitu. Nah, sekarang lanjut kepada dalam hal kita traktir nih. Sekarang kan banyak anak-anak mungkin yang suka traktir teman-temannya gitu ya. Traktir dan bahkan sekarang pun online pun sudah bisa membuat kita traktir secara online gitu. Kalau kita nih suka kasih orang sesuatu, kasih hadiah, beliin orang, traktir orang. Tapi sampai pada akhirnya pengeluaran kita atau apa yang menjadi keuangan kita minus nih gitu kan. Nah, kalau itu gimana menurut Kak Kristo? Kan ada orang yang mungkin kayak gue pengen beri yang terbaik gitu ya. Oke lah, beri yang terbaik sampai dia berusaha yang terbaik buat temennya yang terdekat misalnya. Tapi akhirnya ya sedikit bisa dibilang menyusahkan dia gitu kan. Tapi dengan satu keinginan yang baik, pengen kasih yang terbaik gitu. Nah, kalau kayak gitu kira-kira menurut Kak Kristo termasuk konsumtif atau apa tuh? Boros kah atau kurang berhikmat atau gimana? Ya. Konsumtif dan boros itu kan masuk kategori negatif ya, kata-kata itu kan konotasinya. Nah, masuk kategori kurang berhikmat memang. Kalau lu memberikan yang terbaik buat orang, tapi lu malah jadi kekurangan dan akhirnya ujung-ujungnya ngerepotin orang, bener gak? Ketika lu kekurangan kan akhirnya lu coba cari bantuan dari orang. Nah, kita pengen menyenangkan orang, tapi malah jadi ngerepotin orang lain. Itu kan malah jadi aneh ya. Di satu sisi kita mau jadi berkat, tapi di sini jadi batu sandungan gitu loh. Kan itu kan jadi sesuatu yang kurang bijaksana ya. Udah jelas kurang bijaksana. Jangan sampai lu neraktir orang sampai lu sendiri nggak tahu mau makan apa, kan itu kan konyol ya. Itu sih paling sederhana, kurang berhikmat sih buat gua ya. Iya. Itu sih. Jadi buat teman-teman nih kalau suka traktir lihat-lihat dulu gitu ya, jangan sampai memang keuangan kita tahu batas lah. Iya. Jangan sampai lu kayak di satu film itu kan, satu film autobiografi tentang satu orang yang papahnya tuh selalu bantuin orang, tapi sampai akhirnya dia sendiri nggak punya, sama dia mesti minjem dari orang lain untuk bantuin orang. Itu bukan sesuatu yang mulia, kelihatannya mulia ya, kayaknya pengen apa, tapi bisa jadi dibalik semua itu adalah sesuatu yang sangat-sangat salah gitu. Itu sih paling. Iya. Oke. Jadi kalau dari hal ini menurut Kak Kristo sendiri nih, apa yang menjadi dasar perbedaan antara orang yang konsumtif dan memang mereka yang suka memberi? Gitu kan? Karena kan kadang-kadang memberi pun juga kita mesti berhikmat, tadi kan kita udah bilang ya, udah bahas. Jadi sekarang apa menurut Kak Kristo dasarnya antara
tahu nih garisnya nih, oh lu konsumtif dan lu memberi dengan baik gitu. Apa nih yang bisa Selalu menjadi batasnya adalah perbedaan ya? dibuat siapa. Ya lu melakukan ini buat siapa sih sebenarnya ketika lu memberi atau membeli gitu ya. Gitu ya. Kadang kita beli kayak buat orang gitu misalnya. Itu kan kayaknya buat Ya, orang, tapi buat siapa dulu? Kalau emang buat dia, ya mestinya nggak ngerepotin siapa-siapa gitu kan. Kitanya jadi nggak kelabakan sendiri. Pertanyaan itu buat atau untuk siapa? Diri sendiri atau buat orang lain? betul. Itu yang mesti kita bertanyakan kepada diri kita sendiri. Karena kerap kali kita suka ngasih ke orang, cuman biar kita kelihatan dermawan. Kalau kita ngasih orang biar kita kelihatan dermawan, berarti kita ngasih orang buat siapa? Buat kita, bukan buat orang itu, benar? Dan itu masuk kategori jadi konsumtif. Iya, iya. Ngerti kan? Konsumtif yang manipulatif. Iya, iya, Artinya lu mau setuju, setuju, kelihatan, wah gue setuju. mesti kelihatan. Misalnya peer pressure, oh anak Tuhan, orang Kristen tuh harus kelihatan dermawan gitu. Akhirnya lu kasih, lu sendiri kerepotan sendiri. Akhirnya malah ngerepotin orang, malah jadi akhirnya, oh orang Kristen tuh gitu ya, kurang berhikmat ya. Kan jadi aneh ya. Buat gue selalu balik ke situ sih pertanyaannya. Ini jadi konsumtif atau suka memberi itu tergantung alasannya atau tujuan ini buat apa atau buat siapa. Diri sendiri atau orang lain. Selama itu buat diri sendiri, itu konsumtif. Ya, kalau itu buat orang lain, itu baru yang disebut dengan suka memberi. Itu Oke, sih paling. oke. Ya. Tapi dalam hal ini berarti Kak Kristo setuju ya bahwa sebenarnya memberi itu bagian dari gaya hidup kerajaan sorga ya kan? Bener kan ya? Maksudnya Yesus pun mengajarkan adalah Jelas. lebih baik memberi daripada menerima gitu kan. Jadi sebenarnya Iya, nggak ada yang jelas salah banget. dengan memberi. Nanti gue betul, nggak ada yang salah. Di Mazmur 37 ayat 21 ada bagus, Bro. Mazmur 37 ayat 21 bilang gini, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar, the godly, orang-orang yang rohani, ya, orang the man of God, women of God adalah pengasih dan pemurah. Ya, New Living Translation tulis sebagai the godly are generous givers, pemberi-pemberi yang murah hati. Itu anak-anak Tuhan, tapi orang fasik itu meminjam dan nggak bayar, belaga gila, belaga lupa ya kan. itu emang gak hidup kerajaan sorga. Dan lu kutip satu ayat yang bagus banget tadi di siapa Kisah Rasul 20 ayat 35 ya. Tadi lu kutip tentang itu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya nih ada orang yang bilang kan lebih baik memberi pada menerima. Nah, di masa-masa sekarang ini apalagi memang di masa-masa pandemi kan cukup berat gitu ya buat beberapa orang gitu. Bagaimana menurut Kak Kristo kita tetap bisa memberi di masa-masa sulit gitu loh. Sedangkan untuk kita aja kadang-kadang kita mungkin masih mikir, wah cukup nggak ya? Nah, tapi kan ini gaya hidup kerajaan kan. Artinya kan kalau gaya hidup kan kita nggak boleh matiin dong. Tetap harus kita lakukan nih. Tapi bagaimana kita bisa memberi di masa-masa yang sulit? Nah, menurut Kak Kristo gimana? Ya kita memberi sesuai kemampuan kita aja sih buat aku ya. Jangan sampai kita kasih makanan tapi kita sendiri nggak tahu makan apa, itu konyol sih. Paling benar ya kita bagi dua makanannya. Buat kita atau sama buat dia kan gitu. Jadi kita lebih kurangi jatah makan kita sendiri gitu. Cuma kalau sampai kita mesti kasih makan orang terus kitanya nggak makan, itu bukan gaya hidup kerajaan sorga, itu malah justru nggak berhikmat. Kan Tuhan juga kasih kita hikmat ya. Selalu balik ke situ sih sebenarnya. Di tengah pandemi justru buat saya jalan keluarnya adalah saling berbagi. Karena semuanya terimbas pasti. Tapi masih ada orang yang punya cadangan, ada orang yang udah nggak punya apa-apa. Buat aku gaya hidup berbagi seperti jemaat mula-mula itu yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi yang punya lebih kasih ke yang udah nggak punya apa-apa. Dengan demikian dua-duanya berkecukupan. Ya kan jemaat mula-mula di Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4 digambarkan gitu kan. Segala sesuatu milik bersama. Jadi kalau setiap hari itu ada yang jual apa, terus taruh di atas kaki imam, terus dibagiin ke yang membutuhkan, dan di era itu mereka terkenal karena nggak ada yang kekurangan. Karena yang lebih kasih ke yang nggak punya, sehingga dua-duanya punya. Itu loh, dan itu Kristen banget sih. Itu justru gereja mula-mula seperti itu, dan sepanjang pandemi hampir 2 tahun ini ya, gereja kami juga lagi dibawa ke situ ya. Pada akhirnya kita yang punya lebih bantuin ke yang nggak punya, dan itu satu yang indah sih buat aku. Ya kan? Dan itu cara bertahan sih sebenarnya di tengah pandemi ya. Cara bertahan adalah begitu. Yang masih punya itu jangan disimpan sendiri, belajar untuk berbagi karena tahu pasti Tuhan ada cara lagi lah untuk memberkati kita. Jadi jangan sampai takut kekurangan, karena apa ya, kalau emang benar ini gaya hidup kerajaan, kalau kita taati pasti ada penyediaan Tuhan ya. Satu quotes yang cukup terkenal ya, when there is vision there will be provision. Di mana ada visi, di situ ada provisi, ada penyediaan. Jadi kalau emang ini kehendak Tuhan, kalau kita taati pasti ada penyediaan dari Tuhan. Iya. Itu sih paling.
Oke, Ya, jadi intinya ya di masa-masa seperti ini apa yang kita bisa beri kita beri gitu ya. Jadi kalau kita tahu dan kita sadar bahwa ini adalah gaya hidup kerajaan sorga ya tetap harus berani untuk memberi gitu ya. Paling enggak tetap tadi harus dilakukan. iya seperti yang Kak Betul, Kristo tadi bilang, betul. Paling ya dikurangi ininya lah jumlahnya karena kan kita juga nggak punya iya banyak ya. betul. Tapi intinya adalah Itu gaya aja. gaya hidup ini nggak Tapi berubah jangan nih. sampai nggak memberi. Iya betul. Betul, 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 Oke. betul. Nah sekarang mau nanya pengalaman Kak Kristo sendiri nih. Punya nggak pengalaman nih selama dari kecil gitu ya sampai sekarang sampai jadi seorang hamba Tuhan eh karena Kak Kristo lakukan memberi itu pernah nggak sih kekurangan? Ini kan mungkin orang sebagai teorinya mungkin tahu lah ya, oh nggak bakal kekurangan gitu. Nah cuma pengen dengar aja sih dari sisi Kak Kristo sebagai pengalaman yang realnya gitu. Pernah memberi dan akhirnya justru nggak kekurangan itu gimana sih gitu loh. Ya, sejauh memberi aku nggak pernah kekurangan kalau memberi. Tapi karena kurang bisa mengatur pernah kekurangan, ya kan? Jadi itu pernah ngalamin gitu Wah, sampai oke. repot akhirnya ya ujung-ujungnya minta tolong orang tua lah ya paling umum ya, paling dekat lah ya. Itu pernah dan itu tapi alasannya bukan karena memberi loh. Itu alasannya karena nggak kurang bisa ngatur aja. Jadi aku beli yang kurang perlu sebenarnya. Tapi aku rasa perlu. Oh, nah aku perlu nih. Gitu. Tapi ternyata nggak juga Hmm. gitu. Ya, itu kesalahan-kesalahan yang normal umumnya dalam kehidupan. Tapi Hmm. Iya, betul. sepanjang itu memberi, walaupun pernah dimanfaatin, kerap kali dimanfaatin, apalagi pendeta yang paling sering dimanfaatin kan sama orang, ya kan? Orang tuh bisa aja kan, oh ini pasti pendeta, ini pasti ngasih nih gitu, jadi dimanfaatin, Iya, betul. dibohongin atau apa. Gue pernah banget ditipu berapa kali pernah. Tapi ini yang gue belajar dari memberi ya, karena hati yang benar-benar peduli, karena tahu bahwa ini yang Tuhan suka. Dan gue sampai detik ini nggak pernah kekurangan karena terlalu banyak memberi. Itu yang bisa gue saksikan ya Hmm. dari pengalaman dan juga dari Iya, iya. kebenaran firman Tuhan yang gue belajar dan gue hidupi ya gue alami adalah Iya, gini, gue belajar bahwa orang yang pengen jadi kaya itu nggak akan pernah cukup, dan orang oke. yang pengen jadi berkat itu nggak akan pernah kekurangan. Wow, wow. Keren nih, Itu keren yang gue nih. belajar dan it's true, it's true. Yes, yes, benar 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 benar. Kalau mau jadi berkat kita justru nggak Orang pernah yang pengen kekurangan jadi ya. kaya nggak akan pernah cukup. Ini kisah nyatanya, ini gue orangnya maksudnya gue nggak pernah kekurangan karena memberi. Gue kekurangan biasanya dulu awal-awal karena masalah nggak bisa ngatur duit aja, gue beli yang nggak perlu gitu. Dan itu yang apa ya, pelajaran berharga lah Iya, bahwa iya, emang iya. Tuhan selalu bela firman-Nya. Makanya ada bahkan quotes, gue tahu ada quotes cukup terkenal juga, nggak pernah ada orang jadi miskin karena terlalu banyak memberi. Iya. Itu quotes yang umum ya, itu sesuatu yang sangat sering kita dengar gitu. Dan itu kemungkinan besar ya dari prinsip firman Tuhan yang kita hidup ini. Gue belum pernah ketemu sih orang yang jadi miskin gara-gara dia kebanyakan memberi. Ya pasti Hmm. ada aja, dia pasti bertahan hidup. Selama kita jadi berkat pasti kita akan tetap diberkati karena kan kita penyalur berkat ya. Kayak ini ya, penggambaran bagus tentang keran Iya, sama iya. selang ya. Selang itu kan menyalurkan air dari keran ya. Selama selang itu Iya. menyalurkan air, walaupun tugasnya dia menyalurkan, tapi dia nggak pernah kering. Selang, Hmm. selang. Iya, iya, benar benar benar. Oke, jadi apa namanya? Untuk kita bisa memberi ya nggak harus tunggu kita punya banyak yang pertama dan yang berikutnya tidak akan pernah kekurangan orang yang suka memberi. Nah, tadi menarik sih Kak Kristus sempat bilang bahwa dimanfaatkan pun masih mau memberi gitu kan. Kan kadang-kadang kita nih kalau ada orang nih kita nggak terlalu kenal gitu ya dan tiba-tiba minta bantuan. Berarti kalaupun mereka benar-benar memanfaatkan kita sekalipun itu tidak akan membuat kita kekurangan ya, bener nggak? Ya, Bener gitu ya, Kak, gue ya? akan Maksudnya percaya kayak gitu. sekalipun Maksudnya kalaupun itu kita mengalami kerugian, tapi pasti ada cara Tuhan untuk mengembalikan itu. That's what I believe. Wow. Tapi yang penting gaya hidupnya jangan berubah gitu kan. Tetap harus belajar untuk memberi. Kalau saat kita memberi nih, kita punya pemikiran suatu saat kita juga ingin diberi. Ya kan? Atau mungkin kita dengar firman bilang kan apabila kamu menabur kamu akan menuai gitu kan. Jadi kalau kita kasih persembahan dengan maksud supaya kita makin diberkati nih. Wah, ntar Tuhan makin kasih banyak nih kalau gua ngasih banyak gitu kan. Apakah itu termasuk pemikiran yang egois atau enggak sih Kak? Kan kadang-kadang karena jujur aja kita misalnya kasih perpuluhan kayak wah gue pengen nih supaya Tuhan berkatin gue. Oh, gue kasih persembahan supaya Tuhan berkatin gue gitu. Pola pikir seperti itu salah atau enggak? Gimana menurut Kak Kristo? Iya, salah ya. Secara duniawi itu disebut dengan pamrih. Lu memberi
biar nanti juga dapat sesuatu, benar nggak? Itu namanya kan pamrih kan, makanya kita kenal satu nilai yang bagus di pelajaran PPKN dulu ya, pendidikan moral adalah apa? Harus kita belajar memberi tanpa pamrih, benar nggak? Ya kan, ini secara duniawi aja udah ngaco, apalagi secara alkitabiah, bro. Secara alkitabiah yang tadi alasannya mungkin kita berasa menabur pasti menuai misalnya. Ya kan, coba deh kita ke 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 8. Izinin gue baca ayat yang cukup panjang. Karena ini akan menjelaskan bahwa ini benar apa enggak sih mental kayak gini. Lu memberi sesuatu tuh untuk mendapat sesuatu. Gitu contoh satu tadi lu kutip tentang perpuluhan misalnya. Coba 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 8. Ini bilang gini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam konteks ini apa perkataan Tuhan Yesus yang tadi? Terlebih berkat memberi, terlebih berbahagia memberi daripada menerima, benar nggak? Kisah Rasul 20 ayat 35 itu kan Rasul Paulus bilang itu perkataan Tuhan Yesus sendiri yang harus diingat, ya. Artinya kalau ada orang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, ya, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal dia tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal, nyari gara-gara ya kan, dan jago ngeles, bersilat kata. Bukan jago silat, jago ngeles ya, jago bisa aja gitu alasannya apa ya, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Kayak gimana orang-orang ini yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ini orang-orang yang disebut sebagai yang dibilang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran. Bayangin loh, ini keras banget ayat ini. Ya, bahasa Indonesia sehari-hari bahkan bilang, bahasa Indonesia masa kini ya, mengatakan bahwa mereka yang mengira bahwa agama itu buat nyari duit. Buat nyari keuntungan pribadi. Jadi kita beribadah, kita pelayanan itu buat kita dapetin sesuatu. Itu tuh Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa ini orang-orang yang udah lagi nggak berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran. Ayat berikutnya bilang gini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Cukuplah. Ya justru orang yang punya mental seperti itu dibilang kehilangan kebenaran dan udah lagi nggak berpikiran sehat. Menarik ya? Gue baca ayat ini gue langsung kayak wah ngaco banget berarti gue selama ini. Kan gini, kita contoh deh, tadi aku kutip tentang perpuluhan misalnya. Kita kasih perpuluhan kenapa sih? Karena kita bersyukur. Tuhan udah kasih kita segini banyak. Nah, kita tahu 10% itu punya Tuhan, itu yang tertulis di Alkitab. 10% kita kasih ke Tuhan adalah tanda kepada Tuhan bahwa gini, Tuhan, aku nggak percaya sama uangku, aku percaya sama Engkau. Engkau yang memberikan ini. Ya, ini tanda kepercayaanku kepadamu. Karena gini, menurut pengalaman atau kenyataan seringkali adalah gini, 100% itu masih kurang. Tapi ketika kita bisa kasih 10% kepada Tuhan dengan berani, itu tindakan iman berarti. Ya entah gimana kita berpikir, walaupun ini nggak logis, 100% kurang 90% cukup, tapi kalau Tuhan yang suruh, saya akan lakukan juga. Ingat gak? Petrus ketika udah mancing ikan semalaman nggak dapat apa-apa, siang-siang bolong, tiba-tiba Tuhan Yesus bilang mancing. Dia bilang apa? Kita udah nyari semalaman. Sebenarnya ini nggak logis, tapi karena Engkau yang menyuruhnya juga, maka saya menebarkan jala juga. Sama, ketaatan dalam perintah apapun, termasuk tentang perpuluhan, tentang memberi. Ya, aku yakin pasti akan ada sesuatu yang supranatural yang Tuhan kerjakan, sesuatu yang di luar dari natural, yang di atas akal, bukan nggak masuk akal ya, tapi di atas akal. Gitu loh. Jadi, betul. Dan semua yang ngasih perpuluhan setia pasti ngerti kok, pasti tahu banget rasanya. Apa ajaibnya 100% kurang, 90% cukup. Pasti pernah ngalamin itu, ya kan? Kalau yang nggak pernah ngasih emang susah kita ngomong sama orang yang nggak pernah ngasih. Jadi mesti lakuin dulu ya. Memberi itu pasti ngerti. Iya, coba dulu, jangan ngomong dulu. Kan gitu. Sejauh ini yang banyak ngomong biasanya cuma teori, nggak pernah praktekin. Tapi yang mempraktekkan kenapa setia? Karena tahu dia ngalamin mujizat itu setiap hari. Ya, tiap kita 90% cukup, 100% kurang. Kan nggak logis sebenarnya. Tapi itu yang terjadi, mau gimana dong? Ya kan? Itu at least yang aku alamin juga. Aku yakin banyak banget yang ngalamin juga. Itu sih paling. Dan nggak ada tujuan buat Tuhan kasih lebih banyak, bukan. Tujuannya justru untuk membuktikan Tuhan, saya ini bisa dipercaya loh Tuhan. Ya, ketika Engkau percayakan 100%, tapi ternyata Engkau bilang 10% punyamu, aku kembalikan 10%. Karena ini bukan punya saya.
Iya, betul. Ini punya engkau. Sebenarnya kalau engkau minta 100% pun aku harus bisa kasih. Iya. Kan gitu. Itu sih. Oke. Lebih bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena telah mendapatkan segalanya, Iya. yaitu Yesus. Kita memberikan, kita pelayanan, kita berbagi. Itu yang mesti dimiliki si mental itu. Jangan sampai kita didapati sebagai orang-orang yang nggak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran. Oke, jadi intinya adalah jangan sampai kita berpikirnya karena gua memberi, gua pengen diberkati, tapi justru karena gua udah diberkati gitu kan ya, karena gua udah terima semuanya, gua udah dapat yang terbaik, bahkan ini gua balikin lagi nih, gua mau kasih sama Tuhan nih, gitu ya Kak ya. Setuju. Hendaklah pemberian kita itu adalah ungkapan terima kasih. Terima kasih itu gimana sih bentuknya, Bro? Terima kasih. Benar ya? Terima kasih. Kalau cuma suka nerima nggak bisa ngasih, berarti nggak tahu terima kasih. Sesederhana itu sebenarnya. Kita tahu terima kasih nggak? Ya kan, biar pemberian kita kepada Tuhan, kepada sesama adalah ungkapan terima kasih kita. Ya makanya ada satu budaya bagus di Indonesia kan, setiap kali orang bersyukur, mereka ngadakan syukuran. Benar nggak? Iya. Itu tandanya dia bersyukur. Jadi orang lain bisa nikmatin ucapan syukurnya. Bukan cuma ngomong di mulut, oh puji Tuhan, haleluya, sesuatu ya. Bukan cuma gitu, tapi ada syukuran sehingga orang lain bisa juga ikut diberkati. Ya. Gitu. Makanya kita kirim-kirim ya. Kadang anak kita ulang tahun, terus kita kirim-kirim ke teman-teman anak kita misalnya. Terus kita lagi apa? Yang gitu-gitu, Bro. Buat gua itu gaya hidup kerajaan banget sih. Berbagi itu. Karena gini, kalau benar Tuhan itu Papa, berarti kita itu manusia sebenarnya anak-anaknya. Apa yang lebih menyenangkan hati seorang orang ayah ngelihat anak-anaknya saling berbagi, kan menyenangkan. Iya, betul. Benar ya? Iya, betul. Oke, jadi sebagai bagian yang terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir adalah gimana sih, atau mungkin apa yang menjadi pesan Kak Christo buat teman-teman semua yang menyaksikan program kita pada hari ini, untuk kita bisa mulai punya kebiasaan memberi, instead of kita konsumtif tapi kita mau memberi gitu. What is the first step gitu yang kita mulai bisa lakukan kalau mungkin teman-teman sekarang lagi masih ada yang belum atau masih jarang memberi. Nah, kita mau membangun ini gimana menurut Kak Christo? Ya, untuk memerangi perilaku konsumtif, kayaknya tadi udah gue kutip ya tentang we need to preach this to ourselves. Kita harus khotbahin diri kita. Isi khotbahnya gini, I have all I need, I don't need this. Itu untuk melawan perilaku konsumtif. Oke, saya punya segala sesuatu yang sudah saya butuhkan, artinya saya udah cukup, dan bilang apa, saya tidak membutuhkan ini, apapun ini yang lagi kita liatin gitu kan, yang lagi kita pertimbangkan untuk beli nggak ya gitu. Itu untuk memerangi perilaku konsumtif, tapi untuk membangun kebiasaan memberi. Gimana caranya? Lukas 6 ayat 36 ada satu ayat yang bagus banget di dalam konteks atau dalam perikop tentang mengasihi musuh. Sesuatu yang melibatkan iman yang 100% ya, untuk mengasihi musuh. Nah, di akhir dari perenungan itu tulisannya gini, Tuhan Yesus bilang gini, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, ini harus jadi, apa ya, ini yang harusnya menyadarkan kita. Nah, kalau Bapak kita murah hati, kita pelit, kita anak siapa? Bener gak? Ya kan? itu yang mesti ditanyain ke diri kita sendiri gitu loh. Jadi buat gue, kalau lu masih, karena gini, kadang orang banyak banget yang pelit tapi ngakunya hemat gitu. Ngerti kan? Atas dasar berhikmat. Kan gitu, dibilang saya ini berhikmat, saya nggak pelit, saya hemat. Nggak, pelit sama hemat sama-sama aja, sama-sama gampang masuk, susah keluar, bener nggak? Ini kan cuma suka nerima tapi susah ngasih. Jadi udahlah, nggak usah pakai alasan itu. Karena kalau emang Bapak kita murah hati, kita sebagai anak-anaknya pasti mirip, pasti akan ada nilai yang sama, kita akan pasti juga murah hati. Seperti dia lebih dahulu bermurah hati sama kita. Benar nggak? Blessed are those who merciful, for they shall receive mercy. Benar nggak? Diberkatilah orang yang murah hati karena mereka akan menerima, memperoleh kemurahan. Yes. Itu sih paling bro. Wow, ini kayaknya sangat kompak, jelas ya. Jadi buat teman-teman semua, tinggal kita praktekin aja, belajar untuk memberi dan stop konsumtif untuk diri sendiri. Jangan fokus sama diri kita sendiri, tapi mulai fokus kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mulai perhatiin teman-teman kita, dan juga kita belajar untuk mulai bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan, mengembalikan persepuluhan gitu ya. Dan jangan pernah takut untuk kurang saat kita belajar untuk bisa memberi. Wow, thank you banget nih Kak Christo buat insight dan diskusi kita pada hari ini, dan aku percaya bisa menjadi berkat buat teman-teman yang menyaksikan program Today's Message Podcast kita. Oke, dan teman-teman semua jangan lupa untuk bisa terus update dengan semua sosial media dari Today's Message, sehingga Anda bisa mendapatkan terus episode terbaru, mendapatkan notifikasi-notifikasi dari setiap postingan-postingan kita. So, itu aja untuk hari ini.